Bangsa Indonesia ini bangsa pejuang. Kemerdekaannya bukan hadiah dari penjajah, tapi direbut dengan putihnya tulang dan merahnya darah. Adalah wajar, sangat wajar, jika hari bersejarah itu dirayakan setiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iqra guys. Alhamdulillah wa syukurillah, tahun ini sudah kali ke-75 peringatan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Di negara tercinta kita ini, peringatan proklamasi biasanya dihiasi dengan tradisi lomba-lomba khas 17 Agustusan. Tarik tambang, balap karung, panjat pinang, catur sampai gaple. Dari fashion show, menghias kendaraan sampai karaoke. Tetangga yang biasanya sibuk dengan rutinitas masing-masing bisa jadi lebih akrab karena ikut 17 Agustusan. Silaturahmi terjalin lebih baik. Bisa berinteraksi secara baik dengan tetangga, tidak memiliki konflik yang berarti dengan lingkungan sekitar, rasanya menyejukkan. Begitulah orang yang merdeka, merdeka dari ketidaknyamanan sosial. Saat berlomba, entah di RT RW ataupun di kantor, banyak hasrat dan bakat terpendam yang muncul ke permukaan. Yang senang nyanyi pasti ikut karaoke, padahal biasanya sehari-hari serius, tiba-tiba ngartis. Yang ngerasa gagah, unjuk gigi ditarik tambang, kesempatan pamer otot. Yang lain ngincer gelar juara catur atau gaple. Bergengsi itu, perlu mikir kan? Tanggal 17 malam, biasanya malam kesenian, sekaligus pembagian hadiah bagi para pemenang lomba. Seru hadiahnya, menyejukkan suasananya. Begitulah orang yang merdeka. Merdeka berekspresi, merdeka mencetak prestasi. Event lain yang sering diadakan menyambut 17 Agustus adalah donor darah massal. Ada nilai tersembunyi bagi setiap pendonor. Kalau mau contoh amal yang tanpa pamrih, ya donor darah ini. Mereka mendonorkan sekantong darah tanpa berharap mendapatkan imbalan dari yang menerimanya. Kan gak tahu itu darah nanti siapa yang pakai. Berharap ucapan terima kasih dari yang dibantu pun enggak. Cuma berharap imbalan pahala saja. Menjadi pendonor karena merasa manfaatnya adalah untuk diri sendiri, supaya lebih sehat dan kesempatan untuk beramal baik. Seandainya sikap seperti itu bisa diaplikasikan dalam setiap amal baik, waduh, bagus banget ya. Bisa berbuat baik dengan tulus, tanpa selalu berharap ada imbalan. Tanpa berharap bantuannya disebut-sebut. Nggak kecil hati juga, seandainya lupa diucapi terima kasih. Dan juga nggak petantang-petenteng karena sudah membantu orang yang memerlukan. Justru sebaliknya, merasa bahwa dialah yang butuh untuk berbuat baik. Itu juga ciri orang yang merdeka loh, merdeka dari sifat ria. Menjadi seorang pendonor darah ada syaratnya. Selain ada berat badan minimal, tekanan darah normal, harus dalam kondisi sehat tentunya. Seorang pendonor itu orang yang merdeka, merdeka dari sakit. Orang merdeka itu harusnya bebas mau kemana-mana. Tapi harus kita akui saat ini kemerdekaan kita agak terampas oleh pandemi COVID-19. Kerja, bisnis, silaturahmi jauh lebih terbatas. Dan kita diambang resesi. Supaya kemerdekaan itu segera kita rebut kembali, kita harus mau kompak berjuang. Sekompak perjuangan para pendahulu kita ketika merebut kemerdekaan bangsa ini dulu. Protokol new normal harus disiplin dok dilaksanakan. Dan kalau memang bukan ahlinya, ya jangan malah bersikap destruktif. Ribut COVID-19 katanya cuma isapan jempol. Jangan gontok-gontokan sendirilah, biar cepat merdeka lagi kita ini. Merdeka itu banyak bentuknya. Salah satu yang terpenting, merdeka menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Supaya sejuk, yang ilmu agamanya masih sedikit, kayak saya nih misalnya, jangan terpengaruh gampang benar ngecap orang lain ekstrim. Kita belajar dulu, siapa tahu ilmu kita aja yang masih terlalu dangkal. Begitu tahu yang benar dan kita mau amalkan, pasti sebel deh kalau dicap ekstrim kan? Nah, untuk yang ilmu agamanya sudah dalam, tolong lakukan pendekatan yang baik dengan saudara-saudara yang masih awam ilmu agamanya. Ya kayak saya contohnya, karena kalau saya tidak didekati dengan baik,
nanti akan ada barrier, akan ada semacam penghalang. Akibatnya justru pemikiran yang masuk ke pemikiran saya adalah pemikiran sempalan yang ngaco. Kan kalau ilmunya masih sedikit, keimanan juga belum setebal yang seharusnya, paling gampang dibawa ngaco kan? Kasihan saya dong. Kalau seseorang ibadahnya semakin berkualitas, baik yang bersifat ritual ataupun yang berbentuk amal kebajikan, bertumbuh dengan seimbang, pastilah dia orang yang merdeka. Merdeka dari tipuan dunia yang betul-betul hanya sementara ini. Jiwa yang merdeka itu jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu menyejukkan. Di ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 ini, PR kita sebagai bangsa banyak. Kita punya peran masing-masing. Mari sama-sama kita lakoni dengan berjuang maksimal dan tidak pernah berhenti berdoa agar Allah segera memberikan kemerdekaan sejati bagi bangsa ini. Kemerdekaan itu layaknya dilambangkan sebagai embun yang indah menyejukkan. Tangan terkepal dan teriakan membara itu adalah lambang perjuangan mencapainya. Guys, jangan lupa subscribe dan terima kasih atas dukungannya terhadap Serpihan Pelangi. Salam Iqra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.